so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk membuat alur cerita Donghua yang baru rilis tanggal 27 Oktober kemarin yang berjudul Tales of Herding-Kat. Dan kalau dilihat-lihat dari grafiknya sih, sepertinya Donghua ini satu studio sama Solen. Dan pada Tales of Herding-Kat ini pun menceritakan seorang bocah bernama Jinmu yang awalnya adalah anak terbuang dan ditemukan oleh orang-orang dari desa lansia penyandang cacat. Namun meski mereka mempunyai kekurangan, namun mereka sangat OP banget. Sedangkan Jinmu yang terlihat sempurna malah seperti tak mempunyai bakat berkultivasi sehingga dia harus menempuh jalan kultivasi yang begitu berat. Dan oke guys, seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah sungai dan terlihat seorang bayi yang terbawa arus sungai karena orang tuanya juga sudah meninggal. Namun untungnya anak itu ditemukan oleh orang-orang dari desa Dasu yang dipenuhi orang-orang disabilitas. Di sini salah satu tetua bingung kenapa bisa ada orang hidup di kegelapan, padahal instruksi dari leluhur Dasu tak boleh ada yang keluar setelah gelap. Dan mereka memastikan apakah bayi ini bukan monster karena dia bisa bertahan hidup. Namun di sini tetua bisu memberitahu dengan isyaratnya bahwa liontin giok bayi tersebut sama dengan patung batu yang ada di desa yang dapat menangkis kegelapan. Dan mungkin giok itulah yang membantu bayi ini bisa bertahan hidup. Terlihat di sini tetua setengah badan marah-marah mendengar bayi ini yang terus menangis. Di sini tetua buta pun bingung bagaimana cara membesarkan anak ini, sedangkan mereka sendiri pun kesulitan untuk bertahan hidup sendiri. Dan tetua buta ini pun menyarankan agar anak ini diberikan kepada orang lain saja. Di sini tetua bertopeng pun berniat meracuni anak ini agar diam, kemudian memberikan obatnya saat dia berhenti menangis. Namun di sini nenek yang memungut bayi ini tak terima dengan semua ide gila itu. Dan beliau yang mempunyai seekor sapi pun berniat memberikan susu sapi itu kepada anak ini saja. Kemudian nenek ini pun juga tak lupa untuk meminta persetujuan kepada kepala desa. Di sini pun kakek kepala desa merasa senang karena desa penyandang cacat akhirnya memiliki orang yang bertubuh sempurna. Dan mendengar kepala desa setuju, di sini tetua tangan satu pun meminta agar beliau memberikan nama pada anak ini saja. Di sini kepala desa pun akan memberi dia namamu dan mermarga Jin, yang mana nama lengkap anak ini sekarang adalah Jinmu. Dan saat Jinmu ini sudah dewasa, maka mereka bisa menyuruh Jinmu menggembala sapi saja. Jinmu. Setelah itu pun, saat nenek itu sedang menjahit sebuah baju, terlihat aura iblis yang berusaha untuk memakan Jinmu ini. Namun dengan cepat nenek ini menggunakan jarumnya untuk memasukkan kembali iblis itu ke dalam tubuhnya yang sudah beliau jahit. Kemudian setelah itu, terlihat para tetua ini terlalu gemes melihat tingkah Jinmu bayi ini. Namun karena dia ngompol tepat di wajah tetua tangan satu, maka beliau pun melemparkannya. Di sini pun terlihat bahaya selalu mengancam Jinmu ini, namun ada saja keberuntungan yang melindungi Jinmu tersebut. Bahkan saat berada di tempat serangga beracun pun, Jinmu ini masih sangat santai untuk bermain-main. Terlihat di sini para tetua langsung paniknya minta ampun melihat Jinmu yang jatuh ke dalam jurang. Namun untungnya ada burung elang yang membawa Jinmu ini terbang lebih tinggi. Saat tetua kaki satu pun berusaha menolong, di sini Jinmu ini malah mencolok matanya. Dan terlihat jika elang ini berniat menjadikan Jinmu ini makanan bagi anak-anaknya. Namun Jinmu yang selalu beruntung pun tergelincir oleh telur elang itu sehingga dia bisa keluar dari sarang elang ini. Dan keberuntungan ini pun terus berlanjut sampai Jinmu ini beranjak dewasa. Di sini pun Jinmu yang udah gede ini pun melakukan aktivitas rutin setiap harinya yang selalu berada di tempat bahaya.
Namun di sini Jinmu terhenti di sebuah tempat yang terdapat patung leluhur agung tempat ini. Di sini tiba-tiba pun tempat ini seperti tak mempunyai gravitasi. Namun setelah tempat ini kembali normal, Jinmu langsung pergi karena sangat ketakutan. Setelah itu pun, terlihat Jinmu langsung memanjat patung kepala tertinggi di desa itu. Dan Jinmu pun bermain melempar batu ke langit yang bisa mental seperti di atas air. Terlihat Jinmu ini pun tertidur di tempat ini sampai hari menjelang malam. Namun saat terbangun dirinya sudah berada di kamarnya karena ternyata nenek itu yang membawanya. Dan nenek ini berjanji tak akan menolong Jinmu lagi jika dia berani berada di luar sampai malam lagi. Setelah itu hari berganti dan sambil membawa sapinya pun Jinmu bertanya kepada kakek kepala desa makhluk apa yang ada saat malam. Karena mereka selalu melarang Jinmu keluar setelah malam tiba karena katanya setelah gelap ada sesuatu yang menakutkan bergerak dalam kegelapan dan bisa memakan orang. Kakek kepala desa pun mengatakan tak penting apa wujud makhluk itu. Karena selama ada patung batu, maka makhluk-makhluk itu tak akan berani menerobos masuk ke desa. Di sini pun Jinmu kembali bertanya apa yang dimaksud patung di dalam desa dan kenapa bisa menangkis kegelapan. Kakek kepala desa pun meminta Jinmu mengurangi rasa penasarannya jika dia ingin hidup lebih lama, karena ada banyak rahasia yang terdapat pada desa Dasu ini. Dan setelah itu pun, terlihat Jinmu pergi menggembala sapi tersebut. Kemudian nenek ini berkata pada Master Alkemis jika selama beberapa tahun ini Jinmu sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan nenek ini takut jika Jinmu ini adalah manusia biasa yang tak bisa berkultivasi. Karena manusia biasa hanya mempunyai umur beberapa dekade saja. Serta nenek ini bertanya-tanya bagaimana Jinmu bisa bertahan hidup di Dasu yang sangat berbahaya ini. 人只有短短几十年寿，是无法修炼的普通人，怎么也得在天黑前回来啊！ Di sini Master Alkemis pun berkata jika bisa mendapatkan darah 4 roh, maka itu mungkin bisa membantu Jinmu bangkit. 如何活下去？ Sementara itu terlihat Jinmu ini dengan santuy terus menggembala sapinya tersebut. Namun di sini dia bertanya-tanya sebenarnya ada apa di dalam kegelapan. Dan Jinmu juga tak bisa berhenti memandang patung kepala yang sangat besar tersebut. Namun tiba-tiba saja sapinya itu seperti ketakutan dan lari tanpa terkendali. Jinmu pun terus mengejar sapi itu agar dirinya bisa kembali ke desa sebelum hari menjadi gelap. Namun di sini sapi itu berhenti di tengah hutan. Di sini pun Jinmu mendengar suara wanita yang meminta untuk diselamatkan. Dan setelah melihat dengan teliti, ternyata suara itu berasal dari sapi tersebut. Di sini pun Jinmu terkejut karena sapi ini bisa berbicara. Kemudian sapi ini meminta Jinmu menyelamatkannya karena sapi itu bisa dianggap setengah ibu dari Jinmu setelah Jinmu dibesarkan dari susu sapi ini. Di sini pun Jinmu bertanya bagaimana cara menyelamatkan sapi tersebut. Sapi ini pun meminta agar Jinmu mencabut jarum yang ada di kepala sapi ini karena orang ini terjebak di dalam tubuh sapi tersebut selama 11 tahun penuh. Melihat itu Jinmu merasa bahwa itu adalah jarum sulam sang nenek. Namun di sini sapi ini bertanya, apakah Jinmu tak mau membalas budi sapi ini yang sudah bertahun-tahun mengasuh Jinmu tersebut? Dan karena kasihan pun, akhirnya Jinmu ini mencabut jarum tersebut. Di sini pun sapi itu tiba-tiba terjatuh yang membuat Jinmu langsung panik. Namun dia dikejutkan setelah ada pergerakan di perut sapi tersebut. Di sini pun terlihat hari juga mulai gelap dan kini muncullah sebuah tangan dari perut sapi itu. Terlihat di sini pun jika ada iblis wanita yang sudah terjebak di dalam perut sapi itu selama 11 tahun ini. Dan dengan bantuan Jinmu ini, akhirnya iblis ini bisa keluar juga. Bahkan di sini iblis wanita ini pun berniat membunuh Jinmu lebih dulu yang sudah menyelamatkannya itu. Kemudian iblis itu baru akan membunuh orang-orang di desa penyandang cacat itu. Terlihat di sini Jinmu pun berusaha sekuat mungkin untuk menghindari serangan iblis wanita ini. Dan di sini Jinmu bertanya siapa wanita ini dan kenapa bisa menjadi sapi. Di sini pun wanita ini menjawab bahwa dirinya adalah istri dari penguasa kota Xianglong yang bermartabat. Dan sambil menyerang Jinmu, wanita ini menceritakan jika orang-orang tua itu bekerja sama menyerang saat wanita ini melahirkan. Kemudian mereka juga mengubahnya menjadi sapi. Di sini pun wanita ini langsung berusaha menyerang Jinmu itu. Namun melihat pohon yang bergerak, Jinmu pun mengelabui wanita ini dan seolah-olah pohon itu adalah neneknya. Terlihat Jinmu langsung kabur setelah berhasil membuat wanita ini dimakan bunga itu.
Namun wanita ini yang merasa dipermainkan oleh Jinmu langsung tambah marah dibuatnya. Saat wanita ini menghadang Jinmu, Jinmu pun berkata bahwa ada kakek kaki satu. Namun wanita ini sudah tak percaya dan merasa Jinmu membohonginya. Akan tetapi jika perkataan Jinmu kali ini benar, dan dengan tongkatnya kakek kaki satu ini langsung menyerang wanita tersebut. Di sini nenek yang juga datang berkata, jika nyonya penguasa kota ini seharusnya sudah mati 11 tahun yang lalu. Dan jika bukan karena Jinmu, mana mungkin wanita ini bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dan tanpa basa-basi pun, nenek ini langsung menggunakan jarumnya membunuh wanita ini. Karena wanita ini menggunakan caranya di tempat yang salah. Dan bahkan dulu wanita ini membenci para wanita tak bersalah di tempat itu yang membuat mereka dihajar habis-habisan sampai mati. Serta sekarang, wanita ini lagi-lagi bertindak ingin membunuh anak kecil. Di sini pun Jinmu bertanya apakah wanita ini sudah mati. Kakek kaki satu pun memberitahu Jinmu jika di dalam dunia persilatan ini yang kuat akan bertahan hidup sedangkan yang lemah akan dilahap oleh yang kuat. Dan mereka mengajak Jinmu kembali ke desa karena hari ini akan menjadi hari kebangkitan bagi Jinmu. 我觉醒，可是木儿觉醒的大日，就是大虚。 Sementara itu terlihat tubuh wanita tadi dan sapi tadi dilahap oleh asap hitam yang muncul saat malam tiba. Terlihat mayat dari wanita ini pun terbawa aliran sungai sampai di luar desa Dasu. Terlihat orang-orang yang menemukan tubuh itu pun merasa bahwa Dasu adalah tempat yang benar-benar dipenuhi dosa. Kemudian melihat pakaian mewah wanita ini, orang tersebut merasa bahwa wanita ini sepertinya berasal dari kota Xianglong. Dan pasti wanita ini adalah seorang tokoh terkenal. Mereka juga tahu jika lubang di dahi tengkorak itu berasal dari teknik sihir sekte iblis surgawi. Dan mereka tak menyangka jika sisa-sisa sekte iblis yang hilang dari negeri Yankang ternyata bersembunyi di dalam Dasu. Kemudian mereka berusaha menuju Dasu untuk membasmi iblis dan melindungi jalan kebenaran. Saat malam tiba, kepala desa pun bertanya pada Master Alkemis, apakah darah dari naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam sudah lengkap. Di sini Master Alkemis menjawab, meskipun darah 4 roh tak bisa didapat, namun dengan menggunakan keturunan mereka, yaitu ular hijau, harimau besi, burung petir, dan kura-kura emas sebagai pengganti, juga bisa dimurnikan untuk sedikit menghasilkan sedikit darah roh. Di sini pun Jinmu ini melihat semua binatang yang disebutkan tadi. Setelah itu pun, terlihat setiap tetua sudah mengambil darah dari setiap binatang itu dan dimasukkan ke dalam sebuah tungku. Dan setelah itu pun, mereka langsung melakukan proses pemurnian ini. Jinmu yang melihat itu bertanya apa yang sedang dilakukan para kakek ini. Dan nenek itu pun memberitahu jika mereka sedang membantu Jinmu untuk bangkit. Di sini kepala desa memberitahu Jinmu bahwa ini adalah pelajaran pertama kebangkitan Jinmu. Yang mana dalam tubuh manusia ada 7 penyimpanan suci, yaitu janin roh, 5 planet, 6 harmoni, 7 bintang, manusia surgawi, hidup mati, dan jembatan dewa. Yang mana mereka ini sejak lahir tersegel oleh penghalang dan seorang kultivator harus membuka segel itu sendiri seperti harta karun yang tersembunyi. Di sini pun Jinmu bertanya apakah kakek alkemis atau tabib memurnikan darah roh itu untuk membantu Jinmu bangkit dan membuka penyimpanan suci. Kakek kepala desa pun membenarkan hal tersebut karena jika penghalang tidak terbuka maka janin roh tidak bisa bangkit. Dan hal itu membuat Jinmu tak bisa membuka penyimpanan suci untuk berkultivasi. Di sini kakek pelukis menceritakan jika ada orang yang diberkahi surga dan sejak lahir penghalang janin roh mereka sudah pecah, kemudian janin roh bangkit seperti mereka bertiga. Yang mana karena itu bakat mereka jauh melebihi orang biasa dan terlahir sebagai bibit kultivator. Di sini pun Jinmu bertanya bagaimana dengan dirinya. Dan kakek tangan satu pun memberitahu jika untuk membantu janin roh Jinmu bangkit maka dia harus meminum darah 4 roh. Di sini pun kakek buta memperlihatkan tubuh roh kura-kura, kakek tubuh setengah dengan roh burung merahnya, dan kakek satu tangan dengan roh naga hijau. Terlihat Jinmu terkejut melihat inilah sifat energi janin roh ini. Dan kakek kaki satu pun memberitahu jika si nenek tua adalah energi harimau putih. Kakek tapi pun memberitahu jika janin roh terkait dengan 4 roh dan memiliki 4 sifat energi. Dan karena yang mereka dapat bukanlah darah asli dari 4 roh itu, maka mereka hanya bisa memurnikan sedikit darah roh tersebut. Mereka pun meminta Jinmu meminum darah roh ini karena dengan minum darah roh maka akan memicu sifat energi dan membangkitkan janin roh. Terlihat kakek kaki satu kecewa melihat tak ada reaksi setelah Jinmu meminum darah tubuh roh naga hijau.
Kemudian setelah meminum darah roh harimau putih pun, terlihat Jinmu ini hanya merasa pahit saja. Setelah itu Jinmu meminum darah roh burung merah, karena mungkin janin roh di tubuh Jinmu adalah burung merah. Namun ternyata, jika Jinmu ini hanya merasa panas saja setelah meminum itu. Melihat ketiganya gagal, di sini kakek buta pun merasa bahwa pasti Jinmu mempunyai tubuh roh kura-kura hitam. Namun di sini, Jinmu hanya merasakan sakit perut saja. Melihat tak ada yang cocok, terlihat mereka semua kecewa karena berarti tubuh Jinmu ini hanyalah tubuh manusia fana saja. Dan nenek ini khawatir jika Jinmu tak mungkin bisa bertahan hidup di dasu ini setelah mereka semua mati. Kakek tangan satu pun berpikir jika mungkin mereka harus mengirim Jinmu ini keluar dari dasu saja. Namun kakek setengah tubuh marah-marah mendengar itu, karena jika mengirim Jinmu keluar, maka musuh akan menemukan mereka dan mereka bakal mati. Terlihat terjadi perkelahian antar dua kakek ini karena perbedaan pendapat ini. Namun di sini kakek kepala desa punya pandangan lain tentang Jinmu ini. Karena menurut beliau, Jinmu adalah bibit yang bagus. Karena Jinmu ini berarti memiliki tubuh penguasa yang menggabungkan kekuatan 4 roh yang belum pernah ada sebelumnya. Terlihat mereka terkejut karena mereka belum pernah mendengar hal itu sebelumnya juga. Di sini kepala desa memberitahu jika darah roh biasa sulit untuk memicu janin roh tubuh penguasa. Dan mereka harus mengumpulkan 4 darah dari tubuh roh yang asli. Kemudian beliau meminta semua orang terus menangkap keturunan darah roh dan terus memurnikan darah roh mereka. Karena jika terus meminumnya lebih banyak, maka tubuh penguasa akan bangkit dengan sendirinya. Mendengar itu, terlihat semua kakek sangat bersemangat. Di sini si nenek meminta jika mereka juga harus mengawasi latihan Jinmu untuk mencerna dan menyerap darah roh agar Jinmu tak menjadi bocah yang gemuk. Pada malam harinya pun Master Alkemis meminta kepala desa untuk tak menyembunyikan kenyataannya seumur hidup, bahwa nyatanya tak pernah ada tubuh penguasa sebelumnya. Di sini kepala desa pun mengatakan bahwa sudah menjadi tugas mereka agar Jinmu percaya bahwa dia adalah seorang tubuh penguasa yang unik. Mendengar itu Master Alkemis takut kepala desa bisa membunuh Jinmu karena dia hanyalah manusia biasa. Namun kepala desa ingin melihat apakah orang biasa dengan keyakinan tak tertandingi bisa menjadi luar biasa. Dan mungkin Jinmu bisa melakukan hal-hal yang bahkan para tubuh roh tak bisa lakukan. Serta di masa depan, mungkin Jinmu bisa menemukan jalan di mana tubuh fana menjadi tubuh penguasa. Mendengar itu, terlihat Master Alkemis terkejut. Namun kakek kepala desa mengatakan, jika selama ada keyakinan, maka tubuh fana bisa menjadi tubuh penguasa. Setelah hari itu pun, terlihat semua orang menjadi lebih bersemangat. Karena bahkan Master Alkemis yang biasanya paling tenang, berubah menjadi orang gila yang terobsesi dengan ramuan. Dan setiap hari, dia selalu mencoba obat-obatan pada diri Jinmu yang masih hidup. Bahkan Jinmu ini disuruh meminum darah roh sebanyak tungku itu. Namun menurut Master Alkemis, jika tubuh penguasa memang membutuhkan sebanyak ini. Meskipun pada akhirnya tubuhnya mengembang setelah menghabiskan sebanyak itu, namun Master Alkemis sudah mempersiapkan jarum untuk membuat Jinmu kempes lagi. Kakek setengah tubuh yang melihat itu pun merasa jika meminum terlalu banyak darah roh sekaligus bisa membuat Jinmu meledak. Maka dari itu kakek setengah badan mengajak Jinmu untuk berlatih pedang bersama beliau saja. Karena kakek setengah badan ini adalah salah satu orang yang fanatik terhadap Jinmu ini. Dan meskipun dia selalu berteriak-teriak ingin membunuh, namun gerakan beliau sangat hati-hati dan tak pernah sampai melukai Jinmu ini. Dan terlihat jika kakek setengah tubuh ini terus mengajari teknik pisau tercepat kepada Jinmu tersebut. Serta beliau ini ingin jika kecepatan pedang Jinmu bisa secepat hujan dan angin di malam hari yang menyapu seluruh kota. Karena semakin cepat gerakan pedang, maka semakin kuat energi Chi yang mengalir ke dalamnya. Dan beliau terus memaksa Jinmu agar lebih cepat sampai pedangnya terbakar. Dan setelah terbakar, maka itu adalah sebuah puncak bela diri dan itu juga adalah kekuatan ilahi. Serta beliau yakin jika suatu hari nanti beliau akan membelah langit dan kembali membunuh. Karena yang hilang darinya hanyalah kaki serta pinggang dan bukan kepalanya. Terlihat di sini Jinmu tertegun melihat inilah puncak ilmu pedang kekuatan ilahi. Melihat kakek setengah badan ini menggila lagi, kakek satu tangan pun langsung mengajak Jinmu berlatih tinju saja. Di sini jika dilihat, kakek tangan satu atau kakek Ma ini terlihat seperti tukang peti mati yang kaku dan curam. Namun Jinmu tahu jika sebenarnya beliau adalah orang tua yang paling baik hati. Akan tetapi saat latihan, orang sebaik apapun juga tak akan menunjukkan belas kasihan dan mengeluarkan pukulan yang keras. Di sini beliau berkata, jika ilmu pedang kakek setengah badan memotong hingga mengeluarkan api adalah kekuatan ilahi. Sedangkan kekuatan ilahi tinju beliau adalah saat Jinmu bisa sampai mengeluarkan suara petir. Jinmu pun heran karena sekarang semua kakek mengatakan cara untuk menggunakan atribut Chi mendorong pedang dan tinju ke puncak kekuatan ilahi. Padahal dulu mereka hanya mengajarkan ilmu pedang dasar dan teknik tinju biasa. Dan hal itu membuat Jinmu bertanya-tanya apakah ini yang disebut latihan tubuh penguasa.
kakek Ma pun memberitahu meski hanya satu tangan, namun beliau tetap bisa berlatih tinju. Karena bagi beliau, satu tangan sama seperti 1000 tangan. Dan beliau memperlihatkan jurus ke-8 dari 8 jurus suara petir, yaitu 1000 tangan Buddha. 把身法现在都提到了用元气术，一只手也是一体，这手也可以练拳。天数传尊。Di sini pun kakek Ma ini langsung meminta Jinmu untuk menyerangnya langsung. Namun sebelum sempat menyerang, di sini beliau sudah lebih dulu menghajar Jinmu menggunakan satu tangannya tersebut, yang mana hal itu hingga membuat Jinmu ini babak belur. Kakek satu kaki yang berada di situ pun berkata, jika Jinmu tak bisa mengalahkan kakek Ma, maka lebih baik lari saja. Karena hidup bukan hanya soal cita-cita, tapi juga bertahan hidup. Di sini Jinmu memberitahu jika kakek yang selalu tersenyum ini adalah teman terbaiknya, yaitu kakek Cuizi. Dan dulu Jinmu pun mengira bahwa beliau tersenyum karena bahagia. Namun setelah melihat beliau membunuh sambil tersenyum, Jinmu langsung tak bisa membedakan mana senyumannya yang asli atau palsu. Di sini pun Jinmu bertanya apakah kakek Cuizi ini mempunyai kekuatan ilahi, dan kakek Cuizi ini memberitahu jika kekuatan ilahi beliau berada di kakinya. Beliau juga memberitahu jika Jinmu bisa lari cepat, maka semua tanah akan terasa datar, yang mana Jinmu bisa berlari di angkasa, di atas air, atau bahkan di dinding. Dan jika suara Jinmu sudah tak terdengar lagi di telinganya, maka Jinmu sudah mulai menguasai kekuatan ilahi teknik pencuri langit. Melihat kecepatan kakek Cuizi ini, Jinmu bertanya-tanya siapa yang memotong kaki beliau itu. Begitu juga dengan tinju kakek Ma yang sangat hebat, siapa orang yang bisa memotong lengan kanannya. Dan siapa juga yang memotong pinggang dari kakek Tu yang memiliki teknik pedang hebat. Dan jika itu karena musuh mereka, maka di sini Jinmu yang mempunyai tubuh penguasa harus menjadi kuat. Dan meskipun Jinmu tak akan pernah sekuat mereka bertiga, namun Jinmu berniat untuk berusaha meski harus 100 kali lebih keras agar dirinya bisa melindungi mereka. 必须付出100倍的努力，他们一样强大。 Kepala desa yang melihat Jinmu yang hampir kehabisan energi meminta agar Jinmu tak memaksakan diri, dan beliau meminta agar Jinmu istirahat meski sebentar saja. Di sini pun Jinmu ini juga terus belajar kepada kakek kepala desa, yaitu orang yang paling berpengetahuan di tempat ini, karena apapun yang beliau katakan selalu benar. Di sini beliau memberitahu Jinmu jika ilmu pernafasan yang Jinmu pelajari sejak kecil adalah teknik khusus untuk melatih Chi tubuh penguasa, dan itu disebut teknik 3 pil tubuh penguasa. Dan begitu Jinmu membangkitkan roh, maka dengan tubuh penguasa dan 3 pil tubuh penguasa, Jinmu pasti akan menjadi pendekar terkuat sepanjang masa. Di sini Jinmu juga mengatakan jika yang mengajarinya berkultivasi, masih ada pelukis yang paling sombong, yaitu kakek Tuli, kemudian ada pandai besi yang suka menyiksa, yaitu kakek Bisu, serta ada juga ahli meramal yang suka bergaya, yaitu kakek Buta. Dan karena para kakek sudah berjuang keras, maka Jinmu sebagai pemilik tubuh penguasa juga tak boleh tertinggal. Di sini pun Jinmu terus berlatih semua teknik yang mereka ajarkan, meski terlihat belum ada perkembangan sedikit pun pada Jinmu ini. Melihat Jinmu yang giat berlatih, Master Alkemis pun mengatakan, bukankah yang kepala desa ini ajarkan kepada Jinmu adalah ilmu pernafasan paling dasar iralama? Kepala desa pun mengatakan, jika Jinmu hanya bisa berlatih teknik dasar paling sederhana saja, karena Chi dari Jinmu ini tak memiliki atribut. Di sini Master Alkemis mengatakan, jika teknik dasar tingkat rendah untuk bocah ini sulit mencapai prestasi apapun. Di sini kepala desa awalnya pun juga berpikir seperti itu. Namun karena Jinmu sudah berlatih pernafasan sejak kecil, ditambah meminum darah 4 roh setiap hari, sekarang Chi-nya sudah sangat menakutkan. Hanya saja dia tak mempunyai atribut yang membuatnya tak bisa mengeluarkan kekuatannya. Di sini Master Alkemis dikejutkan saat kepala desa memberitahu jika Jinmu hampir mencapai 50% kekuatan tubuh roh milik Master Alkemis ini. Kemudian Master Alkemis bertanya, menurut kepala desa, sampai tingkat mana Jinmu bisa berkultivasi di masa depan? Kepala desa pun tak mengetahui tentang itu. Namun mungkin saja Jinmu akan menjadi orang pertama yang mendorong ilmu pernafasan sampai ke puncaknya. Dan itulah guys alur cerita Tales of Herding Cats ini. Gimana nih menurut kalian? Lanjut gak nih donghua ini? Coba tulis di komen ya. Dan apakah Jinmu berhasil membangkitkan tubuh roh? Kita tunggu saja dalam Tales of Herding Cats episode selanjutnya. Akhir kata, tetap jaga kesehatan kalian dan see you next.